Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah dari Perencanaan Pemasaran EKMA 4569 dengan tutor Bapak Mas Haryono, SPD, MM. Kami akan mempresentasikan modul 1 tentang konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Adapun anggota yang akan mempresentasikan di modul 1 di mata kuliah perencanaan pemasaran adalah Teh Amelia Juwitri, Teh Mayang Siti Nurhaliza, dan Teh Sagita Nur Syadiah. Nah, di sini terdapat daftar konten di modul 1. Yang pertama ada pengantar, lalu konsep dasar perencanaan pemasaran yang terdiri dari arti penting perencanaan pemasaran, manfaat perencanaan pemasaran, macam-macam perencanaan pemasaran, dimensi strategi dan taktik dalam berbagai level manajemen, lalu proses perencanaan pemasaran yang terdiri dari aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyesuaian perencanaan pemasaran, hubungan antara perencanaan pemasaran dengan perencanaan perusahaan, dan struktur atau outline perencanaan pemasaran. Nah, di sini terdapat peta konsep yang akan kami bahas di mata kuliah perencanaan pemasaran. Baik teman-teman, kita sudah memasuki ke modul 1 yaitu tentang konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Nah, dalam perencanaan pemasaran ini penting untuk setiap operasi bisnis. Perencanaan pemasaran dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran suatu produk atau layanan. Nah, perencanaan pemasaran ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan taktik guna mencapai sasaran perusahaan. Nah, perencanaan pemasaran haruslah terorganisasi dengan baik. Nah, dalam pembahasan mengenai perencanaan pemasaran, perlu dibahas dahulu konsep yang mendasari perencanaan pemasaran serta peranan penting perencanaan pemasaran dalam meningkatkan keuntungan penjualan. Nah, diharapkan setelah memahami hal ini, pembahasan dapat dilanjutkan kepada proses penyusunan perencanaan pemasaran. Konsep dasar perencanaan pemasaran. Secara sederhana, perencanaan pemasaran adalah suatu urutan-urutan kegiatan menuju penetapan sasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam realisasinya, perencanaan pemasaran merupakan proses perencanaan tahapan aktivitas dalam pemasaran. Merupakan proses perencanaan tahap-tahapan aktivitas dalam pemasaran yang melibatkan keseluruhan aspek dalam organisasi. Karenanya, perencanaan pemasaran merupakan aktivitas pemasaran multifaset dan lintas fungsi atau cross-fungsional. Arti penting perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Perencanaan pemasaran diperlukan untuk mengatasi meningkatnya tekanan kompetisi, kompleksitas lingkungan, dan cepatnya perubahan teknologi. Terdapat manfaat perencanaan pemasaran yang meliputi: pertama, perencanaan pemasaran bertindak sebagai peta. Kedua, menggambarkan situasi pasar, termasuk pesaing, situasi politik, hukum, berbagai regulasi, kondisi ekonomi, dan bisnis. Ketiga, perencanaan pemasaran membantu dalam kontrol manajemen dan implementasi strategi. Keempat, perencanaan pemasaran memberi informasi peran dan fungsi setiap anggota baru. Kelima, perencanaan pemasaran memperlihatkan gambaran pengordinasian semua sumber daya untuk implementasi. Keenam, perencanaan pemasaran menstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya. Ketujuh, perencanaan pemasaran memberi gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal kegiatan.
Kedelapan, yaitu perencanaan pemasaran mengantisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman. Berbagai macam perencanaan pemasaran, yang diantaranya pertama perencanaan produk baru. Perencanaan pemasaran untuk produk baru disiapkan untuk produk, layanan lini produk atau merek yang belum diperkenalkan oleh perusahaan. Produk baru tentunya tidak memiliki track record dalam perusahaan. Oleh karena itu, hal ini harus benar-benar dipertimbangkan karena dapat saja penjualan suatu produk berhasil pada perusahaan lain, tetapi tidak untuk perusahaan kita. Karena kekuatan pada perusahaan lain tidak dapat diduplikasi pada perusahaan kita. Kedua, perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan ini untuk produk, proyek, layanan, dan merek yang sudah ada dalam perusahaan. Secara periode, biasanya setahun sekali perencanaan ini secara formal dikaji. Perencanaan harus sesuai dengan dimodifikasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan atau perusahaan. Kajian dan pembuatan perencanaan pemasaran tahunan akan membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, kesempatan, dan ancaman. Baik, selanjutnya di nomor 4 terdapat dimensi strategi dan taktik dalam berbagai level manajemen. Nah, hanya sedikit praktisi pemasar yang memahami pentingnya perencanaan pemasaran strategi sebagai bagian yang berlawanan dengan perencanaan pemasaran operasional atau taktik. Nah, di sini rencana strategi ini adalah rencana yang menjangkau waktu lebih dari tahun anggaran berikutnya. Biasanya rencana strategi ini dibuat untuk 3-5 tahun, sementara rencana taktik meliputi hal-hal detail mengenai aksi-aksi yang harus diambil oleh siapa, dan merupakan rencana jangka pendek, biasanya untuk 1 tahun atau kurang. Nah, kebanyakan manajer lebih memilih menjual produk yang mudah dijual kepada pelanggan yang memiliki resistensi paling rendah. Nah, para manajer membuat rencana pemasaran taktik, yaitu rencana jangka pendek terlebih dahulu, kemudian mengekstrapolasikan untuk membuat perencanaan jangka panjang atau perencanaan strategi. Nah, apabila ini yang dilakukan, maka sebenarnya manajer hanya melakukan ekstrapolasi terhadap kegagalan mereka. Nah, di sini para manajer harus memahami perbedaan antara strategi dan taktik. Demikian juga perbedaan antara efektif dan efisien, serta asosiasi kedua kata sifat ini terhadap strategi dan taktik. Di sini terlihat ada matriks di mana garis horizontal mewakili strategi sebagai fungsi kontinu dari tidak efektif ke efektif. Sedangkan vertikal ini mewakili taktik sebagai fungsi kontinu dari tidak efisien ke efisien. Nah, di kotak pertama atau yang nomor 1 ini berhasil, artinya perusahaan yang memiliki strategi dan taktik yang efektif berada dalam keadaan sukses. Nah, yang kedua ini bertahan atau survive. Berarti perusahaan dengan strategi efektif namun dengan taktik yang tidak efisien. Nah, sedangkan di matriks yang sebelah kiri, ini perusahaan dipastikan akan mati karena selalu menekankan pada taktik dan mengabaikan strategi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar. Nah, sedangkan jika organisasi melakukan suatu strategi yang salah, namun dengan taktik yang efisien akan lebih cepat mati dibandingkan dengan rekan mereka yang kurang efisien. Ini terlihat di kotak nomor 3 ini akan mati lebih cepat pada perusahaannya. Nah, kondisi ini dapat disamakan keadaannya dengan menyuruh seorang manajer yang tidak pintar untuk bekerja lebih keras sehingga akan menimbulkan kekacauan dan mengacaukan 2 kali lebih banyak pelanggan. Di sini dapat kita lihat terdapat 2 gambar. Nah, di gambar 1.3 ini menggambarkan tipe perusahaan lama yang tidak memperhatikan strategi pada berbagai tingkat manajemen.
Nah, terlihat bahwa manajemen pada tingkat bawah tidak ikut serta sama sekali, sementara para direktur menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada isu taktik atau operasional. Nah, di sini di gambar 1.3 terlihat ada garis-garis miring bahwa hanya direksi dan manajemen senior yang mengikut sertakan dalam orientasi strategis, sedangkan pada manajemen dan menengah operasi, di sini mereka tidak diikut sertakan pada orientasi strategis. Nah, di gambar 1.4 ini menggambarkan perusahaan yang memahami peran penting strategi dan berhasil mengikut sertakan setiap tingkatan manajemen dalam memformulasikan strategi. Nah, artinya di sini di gambar 1.4 bahwa direksi, manajemen senior, manajemen menengah, dan operasi mereka diikut sertakan dalam orientasi strategis dan orientasi taktis. Ini sebenarnya aturannya sederhana saja. Pertama, kembangkanlah perencanaan pemasaran strategi terlebih dahulu. Ini berarti kita harus menganalisis lingkungan eksternal, kemudian mengidentifikasi awal hal-hal yang muncul dari hasil analisis lingkungan tersebut, dan selanjutnya mengembangkan respon strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh tingkatan manajemen dalam proses tersebut. Terus yang kedua, perencanaan strategi harus meliputi rencana untuk 3-5 tahun ke depan. Baru setelah rencana ini dikembangkan dan disetujui, perencanaan pemasaran untuk 1 tahun dibuat. Jangan pernah membuat rencana 1 tahun ke depan dahulu, baru kemudian mengekstrapolasikannya. Selanjutnya di bagian C yaitu tentang proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pemasaran adalah yaitu yang pertama, mulailah dengan pernyataan misi atau tujuan. Nah, pernyataan misi perusahaan atau bisnis bersifat kualitatif dan filosofi. Yang kedua, sertakan di dalamnya ringkasan finansial yang mengilustrasikan revenue dan profit secara grafik untuk seluruh periode perencanaan. Yang ketiga, lakukanlah kajian pasar, seperti siapakah target pasarnya, apakah pasar menurun atau meningkat, bagaimana pasar dipecah menjadi segmen-segmennya, tren seperti apa yang ada pada setiap segmen. Nah, kajian ini disajikan dalam bentuk sederhana. Jika kita tidak memiliki fakta, maka buatlah perkiraan. Nah, pakailah daur hidup dan grafik-grafik untuk memperjelas. Nah, bila mana perlu, buatlah peta pasar yang memperlihatkan aliran produk atau layanan dari pemasok ke pengguna. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen kunci dan lakukan analisis SWOT untuk masing-masing buat struktur penggunaan eksternal utama dan dampaknya pada setiap segmen. Lalu buat daftar faktor-faktor penentu keberhasilan, kurang lebih 5 atau 6 faktor. Nah, selanjutnya buat kajian kekuatan diferensiasi perusahaan dan kelemahannya dibandingkan kompetitor. Lalu buatlah pernyataan singkat tentang isu kunci yang harus diperhatikan selama periode perencanaan. Lalu buatlah ringkasan analisis SWOT menggunakan matriks portofolio untuk mengilustrasikan hubungan-hubungan penting antar poin kunci dalam bisnis. Lalu buat daftar asumsi kalian. Lalu buatlah sasaran dan strategi. Nah, sasaran perusahaan atau bisnis ini bersifat kuantitatif dan merupakan operasionalisasi pernyataan misi. Sedangkan sasaran fungsional tidak lain adalah pemasaran finansial, produksi, dan rekayasa yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Yang terakhir, buat ringkasan persyaratan sumber daya selama periode perencanaan dalam bentuk anggaran. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 yaitu tentang hubungan antara perencanaan pemasaran dengan perencanaan perusahaan. Nah, manajemen strategi terutama berhubungan dengan ketidakpastian masa depan dan inisiatif-inisiatif baru untuk pengembangan jangka panjang. Bagaimana perencanaan pemasaran diterapkan merupakan cikal bakal perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran ini didasarkan pada pasar, pelanggan, dan produk, sementara perencanaan bisnis berkaitan dengan sumber daya perusahaan. Lalu, perencanaan perusahaan biasanya merupakan penerapan perencanaan bisnis terhadap unit-unit yang berbeda dalam agregat bisnis.
Nah, di sini terdapat 5 tahapan dalam proses perencanaan perusahaan, seperti di tabel 1.1. Ini titik awalnya biasanya adalah pernyataan sasaran finansial perusahaan untuk periode jangka panjang perencanaan yang biasanya dinyatakan dalam turnover, profit sebelum pajak, dan return on investment. Nah, kebanyakan rencana jangka panjang ini adalah untuk 5 tahun, tetapi dalam beberapa saat terakhir ini, jangka waktu 3 tahun sudah sering dipergunakan. Hal ini bergantung pada sifat pasar di mana perusahaan beroperasi. Namun demikian, agar rencana strategi dapat secara praktis digunakan dalam membuat rencana yang lebih detail, disarankan untuk memakai waktu 3 tahun. Ini jika mungkin. Nah, di luar periode ini, detail yang dibuat menjadi tidak berarti. Nah, salah satu tujuan perencanaan perusahaan adalah memberi visi jangka panjang perusahaan tersebut, yaitu berkaitan dengan aspek apa yang diperjuangkan perusahaan, harapan para pemegang saham, tren lingkungan, tren sumber daya pasar, tren pasar konsumsi, dan kompetensi khusus perusahaan, seperti yang terlihat pada audit manajemen. Nah, dengan demikian, paling tidak perencanaan perusahaan mengandung paling tidak unsur-unsur. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, batasan bisnis seperti produk jenis apa yang akan dijual dan ditujukan kepada jenis pasar seperti apa. Lalu fasilitas jenis apa yang dikembangkan seperti dalam operasi, riset, dan pengembangan sistem informasi, distribusi, dan lain-lain. Lalu jumlah dan karakter tenaga kerja atau personil, lalu pendanaannya. Nah, yang ketiga, sasaran perusahaan lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan, image perusahaan, image pasar modal, image pegawai, dan lain-lain. Nah, perencanaan perusahaan seperti itu akan dapat memproyeksikan tingkat keuntungan atau kerugian serta posisi neraca. Akibatnya, proses di atas akan memberi kestabilan jangka panjang dibanding perencanaan yang didasarkan pada proses intuitif yang lebih banyak meramalkan dan cenderung mengekstrapolasikan tren sebelumnya. Baik, di nomor 3, ini terdapat struktur atau outline perencanaan pemasaran. Nah, ini adalah struktur atau outline perencanaan pemasaran yang memuat hal-hal seperti di dalam gambar ini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin C, itu ada proses perencanaan pemasaran. Pada bagian 3 ada yang namanya struktur atau outline perencanaan pemasaran, di mana struktur atau outline perencanaan pemasaran ini yang pertama terdiri dari ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif ini adalah ringkasan yang berupa sinopsis atau abstrak dari keseluruhan rencana pemasaran. Informasi mengenai deskripsi produk atau layanan, keuntungan diferensiasi produk atau layanan yang kita butuhkan atau kita tawarkan dibanding dengan pesaing kita, investasi yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan. Jadi ringkasan eksekutif ini berisi tentang deskripsi dari misalkan produk yang akan kita buat. Kita akan membuat perencanaan pemasaran. Nah, dalam ringkasan eksekutif ini hal atau deskripsi yang kita akan kerjakan itu ditulis di dalam ringkasan eksekutif, misalkan kayak investasinya yang dibutuhkannya berapa, terus hasil yang diharapkan untuk kedepannya itu bagaimana. Nah, itu ditulis dalam ringkasan eksekutif. Terus yang kedua itu ada daftar isi, di mana daftar isi ini sangat penting dalam membuat perencanaan pemasaran. Misalkan ya, kayak contohnya kita membuat kayak proposal misalnya. Nah, kenapa pentingnya daftar isi? Karena ini untuk mempermudah si evaluator dalam mencari apa yang dia ingin baca. Misalkan kayak contohnya dia ingin melihat langsung ke bagian penjualan atau ke bagian keuangan. Nah, fungsi dari daftar isi ini untuk mempermudah, di mana dia nggak harus buang-buang waktu. Misalkan ketika harus dibuka halamannya satu-satu, maka akan memakan waktu yang lama. Nah, gunanya daftar isi ini untuk mempermudah, misalkan ketika dia mau ke bagian keuangan, adanya di halaman berapa, nah mungkin bisa langsung dibuka ke halaman yang dia butuhkan. Nah, itu fungsinya dari daftar isi untuk mempermudah.
Meskipun proposal yang kita buat setipis apapun, tapi tetap daftar isi ini harus mudah karena daftar isi ini harus ada karena apa? Karena merupakan suatu hal yang penting gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi penjelasan detail proyek kita. Jadi dalam pendahuluan ini kita menulis di sana detail proyek kita, misalkan produk yang akan kita buat apa, pemasarannya kemana aja, terus target pasarnya buat siapa misalkan. Nah, itu ditulis di dalam pendahuluan, menjelaskan latar proyek kita, latar belakang proyek kita, terus penjelasan produk dan layanan sehingga pembaca memahami dengan jelas. Jadi di dalam pendahuluan juga si pembaca tuh udah kebayang gitu apa proyek ini akan membuat apa gitu misalkan. Nah, itu ditulis dalam pendahuluan. Selanjutnya itu ada yang namanya analisis situasi, di mana analisis situasi ini dilakukan setelah kita mempertimbangkan dengan seksama lingkungan kita. Nah, dalam analisis situasi ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada yang namanya lingkungan situasi, yang kedua itu lingkungan netral, yang ketiga lingkungan kompetitor atau pesaing, terus yang terakhir itu ada yang namanya lingkungan perusahaan. Yang pertama itu ada lingkungan situasi, di mana lingkungan situasi ini meliputi permintaan dan tren permintaan dari produk atau layanan. Apakah permintaannya akan meningkat, menurun, atau tetap? Nah, apakah ada kelompok tertentu di mana permintaan meningkat atau sebaliknya atau menurun? Nah, siapa pembuat keputusan untuk pembelian produk atau layanan? Siapa agen pembelinya? Nah, dalam lingkungan situasi ini kita menganalisis apakah ketika kita membuat atau meluncurkan produk itu permintaannya akan meningkat, menurun, atau tetap. Nah, itu dianalisis dalam lingkungan situasi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya lingkungan netral, di mana lingkungan netral ini berkaitan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Terus yang selanjutnya itu ada lingkungan kompetitor atau pesaing, di mana lingkungan kompetitor atau pesaing ini kelompok yang berkompetensi dengan kita. Jadi ketika kita meluncurkan atau membuat produk tuh dalam perencanaan pemasaran kita analisis lingkungan kompetitor atau pesaingnya. Nggak akan mungkin kan ketika kita membuat produk tidak ada pesaing, pasti ada pesaingnya. Nah, kita analisis di sana pesaing kita seperti apa, apakah meluncurkan produknya yang sama dengan kemasan yang sama, dengan misalkan kalau makanan dengan rasa yang sama. Nah, kita analisis di sana bagaimana sih kita bisa mengatasi adanya pesaing itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada lingkungan perusahaan, di mana lingkungan perusahaan ini menggambarkan situasi kita di perusahaan kita atau perusahaan yang akan mengerjakan proyek kita serta sumber yang tersedia, deskripsi produk perusahaan kita saat ini, rencana kita, pengalaman, keadaan finansial, dan sumber daya manusia dan modalnya. Nah, ini lingkungan perusahaan ini menganalisis perusahaannya biasanya, terus sumber dayanya bagaimana, modal yang dia pegang berapa, misalkan keadaan finansialnya seperti apa, terus rencana kedepannya seperti apa. Nah, itu dianalisis di lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada target pasar, di mana target pasar ini bagian utama dalam rencana kita, deskripsi secara detail siapa pelanggan kita. Nah, apa pelanggan kita, di mana banyaknya pelanggan kita, terus kapan kita meluncurkan produk, terus mengapa kita meluncurkan produk tersebut, terus bagaimana keadaan produk tersebut ketika di pasaran, misalkan berapa banyak produk yang harus kita produksi dan berapa sering mereka membeli produk kita. Nah, itu dianalisis di target pasar. Jadi target pasarnya berapa ketika kita meluncurkan produk. Terus yang selanjutnya itu ada masalah dan kesempatan, di mana bagian masalah dan kesempatan ini merupakan ringkasan yang menekankan hal-hal penting yang telah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi dalam masalah dan kesempatan ini pada saat kita membuat perencanaan, pengembangan analisis situasi dan mendeskripsikan target pasar, mungkin secara tidak langsung kita telah menuliskan masalah dan kesempatan yang kita temukan. Jadi sebelumnya kita ketika melakukan target pasar,
terus melakukan analisis situasi. Nah, pasti di sana kita menemukan masalah dan kesempatan. Jadi masalahnya itu apa? Nah, kita harus bisa memecahkan masalah tersebut supaya kita dapat kesempatan untuk memperbaiki ke depannya. Selanjutnya itu ada yang namanya tujuan dan sasaran pemasaran, di mana tujuan dan sasaran pemasaran ini adalah pencapaian yang ingin kita raih dengan bantuan perencanaan pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian sebelumnya kita itu menyiapkan analisis awal target pasar, terus pada bagian ini kita menjelaskan lebih detail apa yang sebenarnya akan kita lakukan. Nah, di mana tujuan ini hal yang ingin dituju. Misalkan ketika kita membuat perencanaan pemasaran itu tujuannya buat apa kita membuat itu, terus misalkan ketika kita meluncurkan produk, nah buat apa produk tersebut misalkan. Terus kalau sasaran pemasaran, nah sasaran pemasaran ini bagaimana sih ketika kita bisa mencapai tujuan. Jadi sasarannya misalkan kemana, buat siapa. Nah, di situ dianalisis dalam tujuan dan sasaran pemasaran. Terus yang selanjutnya itu ada strategi pasar. Nah, strategi pasar ini dalam strategi pasar ini kita menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi ketika sebelumnya sudah membuat tujuan dan sasaran, nah dalam strategi pasar ini kita melakukan deskripsi atau menuliskan apa saja sih strateginya untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini di dalam strategi pasar kita mendeskripsikan semuanya. Terus yang selanjutnya itu ada taktik pasar. Nah, taktik itu merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana kita menerapkan strategi tersebut. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat strategi pasar. Karena taktik itu caranya bagaimana kita harus melakukan strategi yang telah dibuat tadi supaya perencanaan pemasaran kita dapat berhasil. Nah, selanjutnya ada implementasi dan kontrol. Nah, implementasi ini kan berarti kita melakukan atau kita langsung melakukan perencanaan pemasaran yang telah kita buat. Nah, kita implementasikan. Lalu setelah itu ada kontrol. Kontrol itu kita melakukan pengawasan gitu, bagaimana sih perencanaan pemasaran tadi berhasil atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu ada ringkasan, di mana ringkasan ini dapat memberikan penjelasan tentang keuntungan, biaya, dan profit, dan secara jelas menyatakan keuntungan diferensial yang ditawarkan oleh produk atau layanan kita. Jadi ringkasan ini biasanya di akhir itu menjelaskan tentang keuntungan. Kan tadi ketika kita sudah melakukan perencanaan pemasaran misalnya, nah kita dalam ringkasan ini menuliskan keuntungannya berapa, nah biaya yang dikeluarkannya juga berapa, terus apakah untung atau tidak ketika kita tadi membuat perencanaan pemasaran akan meluncurkan produk apa misalkan. Nah, dalam ringkasan ini dijelaskan semuanya apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya itu ada contoh jadwal pelaksanaan pengembangan perencanaan pemasaran. Nah, di situ terdiri dari kolom tugas dan minggu. Di mana misalkan ini contoh ya, kalau di tugasnya itu ada riset sekunder menurut demografi faktor situasi. Nah, kita analisisnya itu misalkan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai ke minggu keempat. Nah, terus kalau selanjutnya itu ada riset pasar menurut permintaan potensial. Nah, kita melakukan analisisnya itu misalkan di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Terus yang selanjutnya itu ada audit pesaing dan lingkungan perusahaan. Nah, kita melakukannya itu di minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 6. Terus yang ke bawahnya itu dan seterusnya sama kayak gitu. Jadi dilihat dari tugasnya apa, terus dilakukannya pada minggu ke berapa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung presentasi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.